Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini tepatnya hari Ahad tanggal 23 Juni 2024. Kalau tidak salah tanggal 23 Juni 2024 hari Ahad. Kami bersama anak-anak kita dan beberapa warga DB Desa Berdaya, pagi ini kita ada di tempat sebagaimana yang sudah kami sampaikan kepada para sahabat-sahabat, tempat musyawarah, tempat ngopi, tempat diskusi, sekaligus tempat mediasi untuk kita bersama, tepatnya di bawah pohon ketapang. Sengaja kita letakkan, kita taruh kasibu ini di bawah ketapang, ya tentunya sejuk lah. Agenda kita bersama anak-anak, kita praktek untuk mengambil daun, praktek untuk mengambil daun, kemudian kita lipat dan kita bisa manfaatkan daun ini. Artinya kita jual pohon-pohon pisang yang tidak terawat ya di pinggir-pinggir kolam, juga pisang-pisang yang di sebelah sini misalnya. Ada juga pisang, coba lihat kamera. Ada pohon pisang juga di samping tandon. Di situ juga ada pisang. Coba dilihat di situ belakang. Di belakang itu juga ada pohon pisang di belakang kamar mandi. Coba kameranya ke sini. Ini adalah contoh pohon-pohon pisang yang ada di Desa Berdaya. Kita manfaatkan daunnya, ya. Tidak begitu terawat pohon pisang. Kita ambil daunnya, kemudian kita iris, kita buat seperti ini, kemudian kita rapikan, kemudian kita lipat, nanti kita timbang berapa kilo kira-kira kita dapatkan daun pisang yang sudah kita ambil untuk kita manfaatkan. Tentunya hasil nantinya, karena daun pisang ini cukup lumayan ya, kalau kita bisa mengumpulkan daun pisang di skala banyak, kita harganya tidak begitu tahu, cuma kita dapat informasi mungkin harganya itu bisa mencapai 5.000 per kilo, 5.000 per kilo atau 4.000 per kilo, kita nggak tahu. Nanti kita akan tanya ke beberapa kawan yang biasa menjual daun pisang ya. Karena ada pohon pisang di sekitar Desa Berdaya ini, juga yang ada di sekitar pondok pesantren, kita manfaatkan, kita ambil daunnya, kita iris, kemudian kita rapikan dan kita lipat. Nanti kita kumpulkan di sebelah kiri santri kita, anak kita Nanda Luki. Kemudian nanti kita timbang, kita jual, dapat berapa kilo kita mengumpulkan daun pisang yang sudah siap untuk kita jual. Adapun penjualan daun pisang ini tentunya untuk kebutuhan kita, kebutuhan kita bersama. Khususnya pagi ini juga kita mengkerahkan beberapa SDM yang ada untuk pembuatan tempat penyimpanan pupuk 1616, pupuk mutiara ya, nanti bisa dijelaskan oleh Ustadz Abdul Rosid ya. Kemudian
tempat ini kita buat untuk tempat penampungan hasil panen. Jadi misalnya di sini ada 10 hektar, ada yang kita gunakan lahan, kita manfaatkan lahan itu, kita hidupkan lahan-lahan yang mati untuk menanam sayur-sayur jantung, misalnya seperti mentimun yang ditanam oleh Ustadz Abdul Rasid. Ada juga kacang panjang dan mentimun sekaligus pari ya yang ditanam oleh Bapak Kamel. Ada terong, ada cabai ya, cabai berskala besar yang kita rencanakan 1000 bibit, 10.000 bibit cabai ya. Yang untuk sementara yang sudah kita pindahkan di polybag besar, kemarin kita buat video itu sekitar ada 300-an ya, 300-an perkiraan. Karena kita masih belum punya polybag, kita hanya menyiapkan polybag besar itu masih kurang banyak. Sedangkan penyemaian itu kita sudah menyemai sebanyak 2.500 bibit yang sudah kita semai. Sedangkan yang sudah kita pindahkan di polybag sekitar kurang lebih 300-an. Masih kurang banyak ya. Sedangkan kita punya target itu 10.000 bibit cabai. Kita pelan-pelan karena kita juga masih merangkak ya, pelan-pelan. Yang jelas kita ini optimis dengan kerjasama, dengan gotong royong, dengan saling mensupport, saling membantu antara sesama yang ada di Desa Berdaya. Insya Allah sedikit demi sedikit, pelan-pelan, apa-apa yang ada di Desa Berdaya, lahan-lahan yang masih belum kita manfaatkan, kita bisa menghidupkan kembali. Dan itu juga bisa menjadi penghasilan Desa Berdaya. Untuk untuk agenda kita juga pembuatan penyimpanan barang seperti pupuk apaan, Jong? Pupuk apaan? Mutiara 1616. Mutiara 16-nya kamera. Mutiara 1616. Pupuk. Terus pupuk Posca Euro dan Orea, semuanya memakai pupuk non subsidi dan KCL dan TSP dan juga Dolomit. Ada banyak barang-barang yang nantinya disimpan di gudang ya. Intinya di sini kita rencananya buat gudang sekaligus buat tempat penampungan hasil panen. Kemudian ukurannya Pak Kamel, ukurannya berapa? 4x6. Ukurannya 4x6. Kita buat di sebelah Kasibu ini, tepatnya di bawah ketapang ya, karena tempatnya juga sejuk, enak ya. Kemudian bibit yang sudah dibuat 25.000. Yang sudah dibuat 2.500 yang sudah siap tanam. Karena faktor hujan terus, kita pengolahan lahan masih belum bisa, nunggu terang ya. Terus harga ini perkiraan berapa harga? Harga untuk daun di kisaran 5.000 sampai 6.000. Lihat nanti pasar. Harga pasar ya. Ya. Nah, untuk informasi sementara mungkin harganya 5.000 sampai 6.000. Cuma kita lihat harga pasar seperti apa. Yang jelas kita manfaatkan daun-daun yang ada, yang mana pohon pisang yang masih tidak terawat ini bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan dan bisa kita jual. Untuk penggunaan hasil penjualan nanti bisa kita gunakan untuk beli paku, beli
apa yang menjadi keperluan BB, karena kita juga punya progres untuk pembuatan gudang. Kayu-kayu yang merupakan pembongkaran kandang lama kita kumpulkan, kita tumpuk di sebelah sana, kemudian kita pilih, kita ambil yang agak besar-besar, yang sekiranya kuat, yang masih bisa digunakan, kita buat gudang baru untuk sementara. Tetapi untuk kedepannya kita nanti buat agak bagus ya, agak bagus. Para sahabat-sahabat FB, agak mundur sedikit. Para sahabat-sahabat FB, para direktorat, para kawan-kawan yang selalu mengikuti acara di Pondok Pesantren Agro, bahwa tanggal 23 Juni 2024, tepatnya hari Ahad ini, kita juga memindahkan galon yang ada di DB. Kita punya depot air. Untuk depot air di bulan Juni ini masih belum kita jual keluar, tetapi kita masih bisa menggunakan untuk anak-anak kita dan warga, untuk digunakan untuk masak, untuk minum dan sebagainya. Tapi untuk penjualannya kita masih belum menjual, karena kita juga harus memilih dan memilah adanya galon yang ada. Ada beberapa galon yang kita kumpulkan di Kasibu, di situ di Kasibu juga ada galon. Adapun di samping kita juga ada galon yang kemarin juga berserakan di bawah pohon pisang. Kita nanti akan memilih mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Seperti contoh ini galon sudah nggak bisa dipakai untuk kita gunakan penjualan di luar. Kalau semisalnya depot air itu kita hidupkan kembali, dalam arti menjual air ke masyarakat di daerah Rempang Galang ini, di daerah Galang ya, atau di daerah Barelang, ini masih galon ini tidak bisa digunakan karena pecah ya, karena pecah. Kemudian ada juga galon-galon yang seperti ini. Nah, seperti ini juga nggak bisa terpakai. Nah, seperti ini sudah nggak bisa terpakai. Nah, seperti ini juga pecah. Tapi kita nanti lihat galon-galon yang ada. Kalau galon itu semuanya jumlahnya ada 100k atau ada 150 atau sampai ke angka 200 galon, nah, kita nanti akan menghitungnya ada berapa galon yang terpakai, yang bisa dipakai, dan galon yang tidak bisa terpakai, yang tidak bisa kita gunakan untuk untuk kita gunakan ke masyarakat, untuk kita jual, untuk kita taruh air kemudian kita jual. Mana yang masih layak dan masih bagus, yang mana dan tidak layak yang mana. Tetapi untuk yang tidak layak, yang sudah rusak, galon yang sudah pecah atau seperti ini atau pecah, nanti kita bisa gunakan, kita manfaatkan untuk kita misalnya kita buang seperti ini, misalnya kita buang ya, kita buang kemudian kita lobangin. Ada beberapa lubang nanti kita buat, kemudian kita isikan tanah dicampur dengan pupuk organik, dan kita bisa gunakan untuk pot ya, pot penanaman cabai, kemudian bisa kita gunakan untuk menanam terong, tomat. Nah, ini bisa, dan bisa ditaruh di
pinggir-pinggir atau di tempat yang sekiranya pas. Nah, nanti kita manfaatkan galon-galon yang ada yang rusak. Untuk para sahabat-sahabat mungkin hanya ini informasi seputar hari Ahad tanggal 23 Juni 2024. Yang jelas agenda kita adalah membuat gudang sekaligus tempat penampungan hasil panen di samping kasibu di bawah pohon ketapang, tempat di mana kita bermusyawarah, tempat di mana kita berdiskusi, tempat di mana kita tukar pandangan, tukar pengalaman untuk bersama-sama mengembangkan dan memajukan desa berdaya dan mengembangkan di berbagai macam unit yang ada di pondok pesantren, unit pendidikan, unit pertanian, unit peternakan dan lain-lain. Dan sebagian anak-anak sama Ustadz Abdul Rasid sebelah situ ini ada pohon doren ya, ada pohon doren yang kita juga bekerja sama dengan direktur wakaf yaitu Bapak Haji Rauf. Kemarin juga kita ikut menanam ya di tahun-tahun yang lalu. Nah, di sini juga banyak pohon ubi kayu. Agar lebih terang, agar lebih bagus, kita tata, kita potong seperti itu. Nanti akan tumbuh kembali dan kita bisa manfaatkan daun ubinya supaya tidak tinggi, supaya tertata. Kita rapikan kembali dan nantinya yang sudah dipotong kita ambil kayunya dan kita tanam di tanah-tanah yang tidak bagus, artinya tanah yang tidak bagus untuk ditanami jagung yang tidak bisa ya, karena lembab, karena banyak air, sehingga tanah-tanah yang nantinya mana yang pas untuk kita tanamin ubi kayu, nanti kita kerahkan anak-anak kita sekaligus praktek bersama warga yang ada. Mungkin hanya ini informasi seputar kegiatan di hari Ahad bersama anak-anak kita Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.